Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Juli 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ditetapkan tersangka Kasih Humas sebut ancaman 15 tahun penjara bagi pelaku pembunuhan di Desa Tulehu. Pelaku pembunuhan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, M. Rizky Lestaluhu, 21 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Janet Luhukai mengungkapkan gelar perkara atas kasus tersebut sudah dilakukan di Mapolresta Ambon. Pelaku kemudian disangkakan pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Adapun bunyi pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara bunyi pasal 351 KUHP 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Kemudian 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak dipidana. Diberitakan sebelumnya aparat kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pelakunya M. Rizky Lestaluhu, 21 tahun, merupakan warga Dusun Pohon Mangga, Desa Tulehu. Berhasil diamankan sekira pukul 5 sore, Minggu 28 Juli 2024. Sementara korbannya SN, 38 tahun, warga Dusun Kampung Lama, Desa Tulehu. Lanjutnya, setelah mendapat informasi tersebut, personil gabungan Polsek Salahutu bersama personil Buser mendatangi lokasi, kemudian langsung mengamankan terduga pelaku yang sementara bersembunyi. Saat penangkapan, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan sehingga langsung dibawa ke Mako Polresta Ambon guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sergei! Zarip na, zarip. Nay. Ano bitaw to ancur juga. Sergei. Zarip na, zarip. Nay. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners, rencana pemindahan masjid di amplas tuai protes, OKP dan IKP demo di kantor wali kota. Sejumlah massa dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP Islam bersama Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPI cabang Ambon menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Ambon Senin 29 Juli 2024. Pantauan tribunambon.com, sekitar pukul 12 siang, aksi yang dikomandai Amin Midmatan ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dalam aksinya, mereka mendesak pemerintah kota atau Pemkot Ambon dan PT Modern Multiguna atau MMG untuk membatalkan rencana pemindahan Masjid As-Salam yang berada di lantai 2 ke lantai 4 di Ambon Plaza. Dijelaskannya bahwa mereka menolak perpindahan masjid karena mempertimbangkan kondisi pedagang yang berusia lanjut. Selain itu, mereka meminta Pemkot untuk transparansi kerjasama pemanfaatan atau KSP antara Pemkot dengan PT MMG karena selama ini pihak MMG dianggap selalu bertindak tanpa koordinasi yang baik dengan pedagang. Setelah 30 menit berorasi di Balai Kota, Asisten 3 Pemkot Ambon Robi Sapulete menemui massa aksi. Dalam audiensinya dengan massa aksi, ia memastikan bahwa masjid tersebut tidak akan dibongkar atau dipindahkan. Ia juga menerangkan kepada massa aksi terkait dengan peninjauan kembali kontrak kerja antara PT MMG dengan pemerintah Kota Ambon bahwa proses tersebut telah dilakukan dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Lanjutnya, Tribuners, ia mengingatkan bahwa masalah yang terjadi di pusat perbelanjaan Ambon Plaza telah diambil alih oleh pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum.
Untuk diketahui yang terlibat dalam aksi tersebut diantaranya Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Cabang Ambon, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Maluku atau KAMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku, kemudian Gerakan Pemuda Islam atau GPI Maluku, Ikatan Pelajaran Muhammadiyah Maluku, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Cabang Ambon. Masjid Asra yang jangan tinggal diam dengan masalah ini, kawan-kawan. Oleh karena itu, karena banyak orator yang harus menyampaikan tulisan ini, saya persilakan kepada para ketua-ketua untuk ambil peran. Sempat bentrok, Tribuners, personel Brimob dan Polres Tua gelar apel gabungan jaga solidaritas. Personel Polres Tua Brimob Batalion C Pelopor dan Brimob BKO Resimen Pas 3 Pelopor apel bersama usai bentrok yang terjadi Minggu 28 Juli 2024. Apel berlangsung di Polres Tual Selasa 30 Juli 2024 yang dipimpin Kapolres Tual AKBP Adrianto. Dalam arahannya, Kapolres mengatakan pelaksanaan apel gabungan tersebut sesuai arahan dan atas petunjuk dari Kapolri, Kapolda kepada Komandan Satuan Brimob Polda Maluku dan Kapolres Tual. Menurutnya, sebuah kerugian besar bagi Polri apabila permasalahan ini tidak diselesaikan. Ia menegaskan jangan gara-gara masalah ini masyarakat terabaikan. Ia pun berharap seluruh personil Brimob dapat memaafkan anggota Polres Tual lantaran anggota Polres Tual dalam melaksanakan tugas atas izin dan perintah darinya. Pada kesempatan itu juga Kapolres secara tegas meminta personilnya untuk bersikap lebih dewasa dan tidak kekanak-kanakan dalam mengemban tugas. Dia berpesan agar bentrok yang terjadi kemarin menjadi pelajaran dan tidak diulangi kemudian hari. Diketahui Tribuners, apel gabungan itu dilaksanakan sesuai petunjuk dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Kepala Kepolisian Daerah Maluku atau Kapolda dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak. Ini atas petunjuk dari pimpinan, dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kepada Bapak Dansat, dan kepada saya, beserta Pak Wali Kota juga mendapat amanat dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito, agar permasalahan yang terjadi antara kita di internal itu segera diselesaikan. Sangat rugi bagi kita apabila permasalahan ini terus berlarut-larut. Tugas kita masih panjang, tugas memelihara Kamtibmas, tugas penegakan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan pengayuman kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan gara-gara masalah ini itu terabaikan. Sekali lagi saya selaku pimpinan kewilayahan di sini, saya selaku Kapolres, saya juga minta maaf ya kepada rekan-rekan saya dari Brimob. Pada kesempatan saya minta maaf. Mewakili anggota saya, Polres Tual, saya minta maaf. Tribuners, Brimob dan polisi di Tual akhirnya sepakat berdamai pasca bentrok dan saat mengatakan bahwa kejadian itu memalukan institusi.
Dan saat Brimopolda Maluku AKBP Dostan dan saat Brimopolda Maluku KBP Dostan M. Siregar mengaku sangat malu atas kejadian bentrok yang terjadi antara Brimob versus polisi di Kota Tual, Provinsi Maluku, Minggu 29 Juli 2024. Pengakuan tersebut dikemukakan saat apel bersama personil Polres Tual dan Brimob dalam rangka perdamaian konflik bertemu di lapangan utama Polres Tual Selasa 30 Juli 2024. Lanjutnya, institusi ini diberikan kewenangan oleh undang-undang serta memiliki tugas pokok mengayomi, melindungi masyarakat yang seharusnya amanah tersebut dijalankan dengan benar. Siregar menegaskan agar menjadikan ini pengalaman dan tak boleh terulang kembali. Selain itu, Tribuners sesama kesatuan Polri harus terus menjalin komunikasi yang baik antar anggota. Dirinya juga menambahkan ke depannya ada tugas yang lebih besar, yakni operasi KYRD dengan sasaran narkotika dan minuman keras. Untuk itu, jika di lapangan terjadi sumbatan komunikasi, bisa dikoordinasikan secara baik sehingga muncul yang namanya kolaborasi atau kerjasama, karena pasti ada solusinya. Untuk diketahui, hadir dalam apel gabungan penjabat Wali Kota Tual Afandi Hasanusi dan Men1 Pas 2 Korps Brimob Polri KBP Reinhard R. Huai dan Sat Brimopolda Maluku KBP Dostan M. Siregar, Wakapolres Tual Kompol Teddy Kasih Intel Sat Brimob Maluku Kompol HI Ahmad Saleh, serta Wadanyon C. Pelapor AKP Estepanus Laweri dan Ki1 Yon C. Pelapor AKP Arifin Wakanubun, personil Polres Tual dan personil staf Yon C. Pelopor dan Kompi 1 Yon C. Pelopor serta personil Pas Ili Pelopor Korps Brimob. Pagi hari ini saya sangat yakin sekali kita yang hadir di lapangan ini bukan merupakan suatu keterpaksaan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, Bapak Danmen bahwa memang ada rencana untuk melaksanakan kegiatan apel gabungan yang akan direncanakan, apakah itu sebulan sekali, baik di Mako Polres maupun Mako Batalion C yang ada di Kota Tual. Rekan-rekan sekalian, kejadian beberapa hari yang lalu, saya sangat yakin dan percaya di dalam hati kita sangat menyayangkan kejadian tersebut, menyesalkan kejadian tersebut, di mana kita yang sama-sama berada di rumah besar kita ini masih belum dewasa. Saya berharap, tadi Bapak Danmen juga menyampaikan, bahwa itu kejadian terakhir, tidak boleh terulang lagi. Kejadian yang memalukan bagi institusi kita. Dampaknya sangat besar sekali. Bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Tual, tapi juga masyarakat yang di luar Kota Tual. Tribuners Hanobun Rahan Toknam dapat restu Perindo maju Pilkada, total sudah kantongi 8 kursi. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara atau Malra Muhammad Taher Hanubun dan Carlos
Piali Rahantoknam dikabarkan menerima rekomendasi Perindo. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Hanubun Rahantoknam Isnain Raprusun saat dikonfirmasi tribunambon.com melalui pesan singkat WhatsApp Selasa 30 Juli 2024. Menurutnya yang diberikan semalam itu merupakan rekomendasi resmi, bukan surat tugas atau keputusan KWK. Untuk diketahui, dengan diberikannya rekomendasi Perindo, otomatis menutup rangkaian penjaringan bupati dan wakil bupati dari Perindo Malra. Hanubun kembali menghempaskan Martinus Sergius Ulukianan dan Veki Swanti yang juga mendaftar lewat partai tersebut. Dengan diterimanya rekomendasi Perindo, total 8 kursi yang telah diperoleh pasangan lintas generasi ini untuk mendaftar di KPU. Akumulasi kursi didapatkan dari PKS, PAN maupun Perindo Kabupaten Malra. Ada wawancara toh? Semangat ini dan semoga niat baik untuk Indonesia yang sejahtera dapat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kutip dari speech-nya Ketum tadi ya, Pak Ketum tadi, bahwa transformasi Partai Perindo semua sudah berjalan dari beberapa waktu lalu, ini sangat terlihat. Ini Pilkada sangat cepat kerjanya. Tribunars Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Ambon gelar Seminar Nasional Industri Seni dalam Era Digital. Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon mengadakan seminar nasional bertajuk Ekonomi Kreatif dalam Era Digital, Peluang dan Tantangan bagi Industri Seni. Seminar nasional ini menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas keilmuan seni musik di era digital. Acara ini ditujukan untuk merangsang dan mendorong perkembangan seni musik di tengah tantangan masa kini. Seminar ini menampilkan 3 narasumber dari berbagai universitas, yaitu Profesor Wadio dari Universitas Negeri Semarang, Profesor Junita Batubara dari Universitas HKBP Nomensam Medan, dan Profesor Pamela Mercy Papilaya dari Universitas Patimura. Kegiatan berlangsung selama 2 hari di ruang auditorium IAKN Ambon terhitung dari 30 sampai dengan 31 Juli 2024. Ketua Panitia Seminar Laurin Joseph mengungkapkan bahwa seminar ini adalah bagian dari agenda tahunan IAKN. Joseph menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keilmuan seni musik. Ia menjelaskan bahwa era digital ini menantang bagi seni musik, itu sebabnya penting bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi seninya. Di tempat yang berbeda, Tribuners, sebagai tanda komitmen IAKN Ambon untuk mendorong pengembangan, baik bagi mahasiswa maupun para dosen, Wakil Rektor 3 IAKN Ambon, Brantley Pikanusa menegaskan bahwa institusi mereka akan terus berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki dari tingkat mahasiswa hingga dosen. Brantley juga menunjukkan bahwa pihaknya sangat membuka peluang kerjasama dari berbagai kalangan demi memajukan musik di era digital. Ia percaya bahwa musik harus menjadi media yang memfasilitasi harmoni serta mempersatukan keberagaman yang ada di Maluku. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Maksud dari kegiatan seminar nasional yang dilakukan oleh Fakultas Seni Kristen ini adalah dalam upaya untuk mengembangkan potensi kreatif dari para mahasiswa dan juga para musisi dan para seniman musik baik yang ada di Maluku maupun di Ambon, bahkan para seni musik dan para musisi yang ada di jemaat, di sekolah, bahkan para sanggar-sanggar yang ada di Kota Ambon untuk berupaya mengembangkan seni lebih baik lagi agar lebih berkualitas guna menghadapi tantangan di era digital ini. Jadi potensi yang ada pada setiap seniman musik itu tidak semestinya diambil, tapi semestinya harus dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas seni musik yang ada di Maluku ini. Pengembangan seni musik dalam era dewasa ini, di era digital ini, menuntut setiap para
musisi, para seniman, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga-tenaga seni di sekolah dan di jemaat, tenaga-tenaga seni di sanggar-sanggar, berupaya untuk bagaimana mengembangkan kualitas keilmuan mereka sehingga pada dunia musik dan dunia seni baik para stakeholder dapat melihat sejauh mana perkembangan musik itu, walaupun ada begitu banyak tantangan di era digital ini, tapi potensi yang ada. Boleh Pak cerita. Ya, jadi untuk Institut Agama Kristen Negeri Ambon memang kami senantiasa berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada baik di mahasiswa tapi juga di dosen ya. Nah, untuk itu maka salah satu kegiatan yang dilakukan adalah seminar nasional. Dan kali ini Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Ambon melakukan sebuah seminar yang menurut saya sangat menarik, dan kami dari pihak kampus itu sangat mendukung ya, karena berbicara tentang bagaimana di dalam peluang dan juga tantangan bagi industri seni ya yang ada, itu juga peluang-peluang itu bisa dikembangkan. Dan memang untuk Institut Agama Kristen Negeri Ambon sendiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk pengembangan mahasiswa dan juga dosen itu sering mendapat dukungan yang luar biasa, termasuk dalamnya dana. Dan khusus untuk seni memang kami melihat bahwa berbagai kreasi dari mahasiswa dan dosen juga itu sering dilakukan. Setiap tahun ada kegiatan untuk pengembangan kreativitas, dan berbagai bahan yang alamiah yang ada di Maluku ini biasa digunakan. Misalnya ada bambu, ada gaba-gaba, ada juga batu alam, dan itu diupayakan untuk menghasilkan karya-karya seni yang bermakna tentunya. Dari dulu dan sekarang ini ada perubahan yang lebih jauh. Artinya begini, kalau kita sekarang ini masih mendengar lagu 2003, kita masih senang mendengarnya. Tetapi maksudnya sekarang saya ingin bertanya di sini dan menjadi sesuatu yang mau bilang apa ya, menjadi pelajaran yang perlu kita sama-sama. Tribuners, harga cabai di Pasar Namlaya Maluku naik tembus Rp100.000 per kilo. Harga cabai rawit di Pasar Impres Namlaya Kabupaten Buru Maluku kini tembus Rp100.000 per kilo. Salah satu penjual lirih menjelaskan kenaikan sudah berlangsung 4 hari dari harga normal Rp60.000 per kilo. Menurutnya kenaikan terjadi karena pasokan menurun pasca banjir di sejumlah kawasan unit. Sementara itu harga cabai keriting juga ikut naik, biasanya dijual Rp40.000 per kilo, kini menjadi Rp70.000 per kilo. Berikut harga lengkapnya: cabai kecil Rp100.000 per kilo, cabai besar Rp70.000 per kilo, tomat turun Rp10.000 per kilo, bawang merah Rp40.000 per kilo, bawang putih Rp50.000 per kilo. Kemudian halia Rp5.000 per ikat 1 kilo. Lemon Cina Rp10.000 per kilo, lemon manis Rp10.000, serai Rp5.000 per ikat, kuning Rp5.000 per ikat, lengkuas Rp20.000 per kilo. Ada wawancara? Cuaca mulai membaik, ikan di Pasar Namlaya Maluku turun harga. Harga ikan di Pasar Impres Namlaya Kabupaten Buru Maluku mulai mengalami penurunan Senin 29 Juli 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi sejumlah jenis ikan mengalami penurunan harga yang signifikan.
Seperti ikan momar saat ini dijual seharga Rp20.000 per 7 ekor, ikan komo ukuran sedang Rp20.000 per 4 ekor, sementara ukuran kecil dijual seharga Rp20.000 per 8 ekor. Untuk ikan kawalinya harga bervariasi tergantung ukuran mulai dari Rp20.000 per 5 hingga 8 ekor. Ikan tuna ukuran sedang dijual Rp50.000 per 3 ekor dan ikan cakalang ukuran sedang dijual seharga Rp20.000 per 3 ekor. Ikan lema kemudian dijual seharga Rp25.000 per 3 ekor, sementara itu harga cumi masih terpantau stabil. Cumi ukuran sedang dijual seharga Rp50.000 per 5 ekor, sedangkan ukuran kecil dijual Rp25.000 per 7 ekor. Cumi alus dijual seharga Rp20.000 per 8 ekor. Anto, salah satu penjual ikan, mengatakan penurunan harga ikan telah berlangsung selama 4 hari. Penurunan harga ikan disebabkan cuaca di Kabupaten Buro yang kembali baik, sehingga harga ikan mulai turun. Walau harga ikan kembali turun, namun daya beli tak sebanyak ketika harga ikan mahal. Berita sambilan ini baca, Akang ini kah atau yang di bawah ini lain? Oh, Balik ke merah-merah. Merah-merah limpu-limpu. Komentar live di Bunambon. Tak bisa orang lain. Saya tak masuk ke bawah. Macam ini. Sirip kuning. Suatu dari majelis pilih. Kata mau telepon. Jika ada baru ini. Telepon tanya dulu. Itu saya. Kamera apa ya, Bang? Komentar live di Bunambon. Burjo Pakde, begitu nama yang kerap disematkan pada kuliner bubur kacang ijo milik Sutikno Hadi Sucipto yang melegenda di kota bertajuk Manise ini. Mau tahu cerita perjalanan De Pakde berjualan seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Burjo Pakde, begitu nama yang akrab disematkan pada kuliner bubur kacang ijo milik Sutikno Hadi Sucipto. Berlokasi di depan Hotel Amans, kawasan Mardika, Burjo Pakde jadi kuliner begadang paling top di kota Ambon. Jajanan ringan dan mengenyangkan ini sudah dilakoninya sejak tahun 2005 saat pertama kali menginjakan kaki di kota berjuluk Manise ini. Pria setengah abad itu mengaku dulu berjualan mulai dari harga Rp1.000 per porsinya. Belum seramai saat ini, kala itu Pak D bersama gerobaknya harus menempuh jarak paling kurang 10 km hanya untuk membawa pulang uang sekitar Rp40.000 agar tungku dapurnya tetap menyala. Kemudian di tahun 2008, Pak D bercerita saat itu ada 6 penjual bubur kacang hijau dengan gerobak. Namun hingga kini tersisa dirinya seorang diri. Meski begitu diakuinya, dirinya pernah mencoba peruntungan yang sama di kota Kendari. Lantaran hasil yang didapat tak sesuai ekspektasi, Pak D memilih kembali ke kota bertajuk Manise ini. Bersama sang istri tercinta Sudarti, Pak D menyiapkan dagangannya sebelum sekitar pukul 23.30 dia mulai berjualan.
Berkat konsistensi menjaga cita rasa, kini Pak D sudah memiliki banyak langganan. Bahkan, para pembeli sudah mengantre sebelum gerobaknya parkir di sisi trotoar. Pembeli datang silih berganti seolah tak ada habisnya. Begitu suasana yang terlihat saat bercengkrama dengan pria ramah senyum itu. Saking ramainya pada hari-hari tertentu, sang istri harus ikut jualan untuk melayani banyaknya permintaan pelanggan. Dalam sehari, rata-rata 5 kilo kacang hijau ludes. Bahkan di malam minggu, Pak D harus menyetok 8 kilo di gerobaknya. Ditanya menyoal resep, Pak D mengaku hanya menggunakan bahan-bahan pada umumnya, yakni kacang hijau, pulut hitam, pulut putih, gula merah, gula putih, daun pandan. Bubur Pak D disajikan dalam 2 varian, yakni original dan susu vanila atau coklat. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, hanya Rp10.000 untuk varian original dan Rp15.000 jika ingin menambah sebungkus susu lagi. Pembeli pun bisa membeli burjo disajikan dalam kondisi hangat, panas, atau memakai es batu. Meski tak memasarkan dagangannya melalui e-commerce, Pak D mengatakan pelanggan bisa memesan melalui telepon atau WhatsApp ke nomor pribadinya. Pak D berjualan setiap hari mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, terkecuali di malam Jumat. Merantau ke Ambon cari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Ternyata, alhamdulillah, kita tanya-tanya dengan teman-teman, dapat solusi jualan bubur kacang hijau dari 2005 sampai sekarang. Awal penjualan Rp1.000 per porsi, per hari itu pendapatan 60.000, 40.000, setiap tahunnya naik. Ya alhamdulillah sekarang bisa apa yang aku mau, sesuaikan keinginan, alhamdulillah. Ya begitu ceritanya, kan dulu kelilingnya itu sampai sakit kaki. Sekarang alhamdulillah teman-teman atas bantuannya warga Ambon, sekelilingnya, sekitarnya semua, alhamdulillah atas dukungannya, atas antisipasinya, setiap malam rela bergadang untuk burjo, untuk membantu kita toh, alhamdulillah. Pada kedepannya apa? Kedepannya aku ya begini aja sudah cukup. Yang penting kita sehat, hari-hari dapat apa yang aku mau, bisa cukup untuk keluarga. Salah seorang pembeli, Cia Tuanani, mengaku burjo ini kerap FYP di aplikasi TikTok saking banyaknya yang rela antre, apalagi di malam minggu. Dia mengaku sudah menjadi langganan sejak lama, bahkan dalam seminggu bisa 2 hingga 3 kali mencoba burjo di Pak D. Cia juga mengungkapkan bahwa bubur kacang hijau Pak D cocok di lidahnya. Lebih lanjut, harapan Cia agar kedepannya Pak D tetap jualan seperti ini karena suasana makan di pinggir jalan seasik itu. Dia saking viralnya sampai orang banyak rela antre dari hari biasa hari malam minggu kayak gini. Kalau malam minggu tuh biasanya jam 1 ke atas itu mulai full. Biasanya Mas pulang tuh jam 3 lewat, begitu Mas bisa pulang. Kalau hari-hari biasa jam 4 lewat. Kalau antar nenek turun pasar tuh bakal lihat Mas. Tapi kalau malam minggu tuh biasanya Mas pelan tempo. Dia pun rasa itu memang ada 2, apalagi tambah dengan susu denkau. Dia bisa pilih rasa ada denkau putih, ada denkau coklat, itu tuh memang the best. Baik, Tribuners, berarti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal